Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak Kasdin Lato, ya, hafizahullah. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua insyaallah. Di samping saya juga ada Pak Saiful Kasim. Kemudian terkhusus penceramah kita di sore hari ini yang tadi sudah ceramah, ya. Masya Allah, hebat sekali. Ya, saya ketika melihat beliau ceramah, saya langsung berpikir untuk apa lagi undang ustadz dari luar, ya. Masya Allah, sudah sangat luar biasa sekali, ya, sangat bagus sekali. Dan materi yang beliau sampaikan juga sangat menginspirasi. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah beliau sampaikan tadi. Amin. Ya, beliau sampaikan Allah tidak memanggil wahai manusia, ya, wahai bangsa jin, sekalian bangsa jin, bahkan syaitan Allah tidak panggil. Tapi orang-orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala panggil. Dan ternyata yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang beriman itu kita semua yang muncul. Ya, kita semua yang kemudian berpuasa. Berarti masih ada keimanan di dalam diri kita, Bapak-bapak sekalian, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan pengampunan. Allah berikan kesempatan pada kita untuk berjumpa dengan bulan yang penuh dengan rahmat, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi SAW pada saat datang bulan suci Ramadan, Nabi SAW berikan kabar gembira kepada para sahabat. Atakum Ramadan, kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Kata Nabi, bulan yang penuh dengan keberkahan, ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan ini, bapak-bapak sekalian, harus beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Terutama semangat ibadah kita di bulan suci Ramadan ini harus berbeda. Ya, subhanallah, suara saya jadi lebih kecil dari yang berikultum tadi ini. Masya Allah, ya. Kayaknya saya harus rubah posisi duduk sedikit. Izin, Pak. Bismillah. Bapak-bapak sekalian, jadi bulan Ramadan Nabi SAW kabarkan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, atakum Ramadan, syahrun mubarak, kata Nabi SAW. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Salah satu keberkahan yang Nabi SAW maksudkan apa yang telah beliau sampaikan tadi. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan keimanan, dia ini berpuasa bukan ikut-ikutan, tapi Nabi sudah tetapkan dia berpuasa karena imannya yang mengajak dia untuk berpuasa. Makanya orang beriman yang Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman yang Allah panggil karena dia berpuasa, dia masih punya keimanan. Ini bulan puasa, masa saya tidak puasa? Allah panggil saya untuk berpuasa, masa saya tidak berpuasa? Masa Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu 1 sampai 29 hari atau 1 sampai 30 hari. Cuman ada 2 itu. Tidak ada bulan Ramadan 1 sampai 3 hari. Ya. Ada sebagian orang berpuasa cuman 3 hari. Hari keempat hari raya. Ya, hari keempat dia sudah hari raya. Tidak, Ramadan itu namanya 1 bulan 1 sampai 29 atau 1 sampai 30. Bulan dalam Hijriah. Kalau dalam Miladiyah ada yang 28. Kalau dalam Hijriah, kalender Hijriah 29 atau 30 hari. Asy-syahru hakadza wa hakadza. Nabi SAW memberikan isyarat kepada para sahabat, bulan itu 29 atau 30 hari. Cuman 2 itu untuk bulan Hijriah. Jadi tidak ada puasa 3 hari, 4 hari, ya. Apalagi sekarang sudah 10 hari hampir selesai. Sudah mulai banyak orang yang berguguran. Subhanallah.
Di sini bukti Allah Subhanahu wa taala ingin melihat mana orang-orang beriman yang sebenarnya. Mana itu orang-orang beriman yang sebenarnya, yang berhak mendapatkan janji Allah di akhir ayat itu, la'allakum tattaqun. Mana mereka? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk di antara hamba-hamba tersebut. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa penuh di bulan Ramadan, imanan, dia berpuasa karena dorongan keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, wahtisaban, dan dia berpuasa benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan balasan Allah. Apa janjinya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Saya punya hadiah di kantong saya, HP, ya. Saya berani kasih HP ini, Pak. Siap? Oke. Semangat ini kalau hadiah, ya. Alhamdulillah. Baru hadiah dari manusia semangat sekali. Bagaimana dengan hadiah Allah Subhanahu wa taala? Hadiah Allah Subhanahu wa taala nanti kita bicarakan sebentar. Ini hadiah dulu dari manusia. Saya kasih hadiah ini HP, ya. Tidak perlu menjawab pertanyaan. Cukup berani angkat tangan saja dan yakin betul-betul dia angkat tangan karena sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke? Cukup angkat tangan saja. Saya mau tanya, siapakah di hadapan saya ini yang tidak punya dosa? Berarti hadiah batal. Ya, berarti hadiah batal. Kenapa saya berani kasih HP ini? Kenapa saya berani kasih HP? Karena saya yakin tidak ada yang berani angkat tangan. Saya pun tidak berani angkat tangan. Tidak ada satupun manusia yang berani angkat tangan kalau ditanya siapa yang tidak punya dosa. Tidak ada, bapak-bapak sekalian. Karena semua kita pendosa. Semua kita punya kesalahan. Ya. Semua yang namanya manusia, summiyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia dikatakan manusia karena banyak salahnya, banyak dosanya. Kullu bani Adam khata, kata Nabi SAW. Setiap anak cucu Adam itu banyak melakukan kesalahan. Hari ini dia berbuat salah, dia bertobat. Beberapa waktu ke depan tiba-tiba dia jatuh lagi di kesalahan yang sama. Manusia, ya, kita manusia. Tapi jangan bilang, kalau begitu nanti kalau sudah keluar saya bikin lagi. Jangan, ya. Kita manusia, tapi subhanallah Tuhannya manusia. Allah Subhanahu wa taala datangkan bulan suci Ramadan, seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sudah 11 bulan lamanya banyak sekali dosa yang kau lakukan padaku, ya. Sudah 11 bulan lamanya, ini 1 bulan, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Puasa di siang hari sebagai penghapus dosa, salat di malam hari, salat tarawih juga sebagai penghapus dosa. Sambungan dari hadis yang beliau sampaikan tadi, wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang berdiri di malam dari Ramadan, yang dimaksudkan kata para ulama adalah salat tarawih di malam dari bulan suci Ramadan. Siapa yang berdiri di malam dari Ramadan imanan, sekali lagi dorongan keimanan. Bukan salat tarawih karena nanti saya tidak dikurangi jatah, atau nanti saya tidak dapat makan malam, atau nanti saya tidak enak dibilang tidak salat tarawih. Bukan, dia salat tarawih imanan, betul-betul dorongan keimanan dia datang salat tarawih. Yang kedua, wahtisaban, dan benar-benar dia berdiri salat tarawih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi di siang hari ada jaminan pengampunan dosa bagi orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, dan di malam hari pun demikian, ada jaminan pengampunan dosa. Jemaah sekalian, ditambah lagi sabda Nabi alaihi salatu wasalam, walillahi utaqa'u minan nar
wa dzalika fi kulli lailah. Nabi SAW mengatakan, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Nabi katakan setiap malam ada pembebasan dari api neraka. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, tidak mesti 10 hari terakhir. Setiap malam dari bulan suci Ramadan, kata Nabi, pembebasan dari api neraka. Jadi siang pengampunan, malam pengampunan, plus pembebasan dari api neraka. Rugi kalau kita tidak dapat, bapak-bapak sekalian. Rugi kalau kita tidak dapat. Kita sudah jalani misalnya di tempat ini, kita sudah jalani hukuman 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kemudian tiba-tiba dibukakan pintu yang paling depan untuk kita. Artinya kita bebas. Bagaimana perasaan kita pada saat itu? Senang sekali. Ketemu lagi dengan keluarga, ketemu lagi dengan istri, anak-anak dan seterusnya. Rasanya senang sekali. Baru bebas dari penjara dunia, mohon maaf. Baru dibebaskan dari penjara dunia, kita sudah sangat bahagia. Bagaimana kalau penjara akhirat? Penjara akhirat lebih sadis. Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi menjanjikan kepada kita, walillahi utaqa'u minan nar. Di bulan suci Ramadan ini Allah akan pilih hamba-hambanya. Akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya. Siapa yang akan dibebaskan dari api neraka? Wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu terjadi setiap malam, kata Nabi. Setiap malam berarti 29 malam atau 30 malam ada kesempatan untuk kita bebas dari neraka. Makanya Nabi mengatakan merugi dan celaka orang yang Ramadan pergi meninggalkannya dan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi. Ada kesempatan 29 hari, 30 hari kita bisa mendapatkan 1 malam saja nama kita dicatatkan telah bebas dari api neraka, kita beruntung. 1 malam saja. Tapi persoalannya masyarakat muslim sekarang, subhanallah, ya, di luar sana, tidak di dalam sini, di luar sana, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pembebasan dari api neraka kalau yang kita cari sholat tarawih yang speed 9? Ya, kira-kira bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk dibebaskan dari api neraka, sementara sholat kita sami Allahu Akbar. Belum lengkap sami Allahu liman hamidah, sudah Allahu Akbar. Mudah-mudahan di sini tidak ya. Saya yakin tidak. Ya, imam-imam di sini seperti qori tadi ya, Masya Allah. Ya, dengan bacaan tartil dan sebagainya, insya Allah tidak. Tapi ada sebahagian kaum muslimin, kalau di musim Ramadan seperti ini muncul video-video. Ya, ada video-video di sebahagian daerah, subhanallah, 20 rakaat 7 menit. 20 rakaat 7 menit. La haula wala quwwata. Al-Fatihahnya sudah tidak terdengar lagi bacaannya. Alhamdulillah wala dhalin. Silahkan, banyak sekali video-video tersebar dan kemudian mereka anggap itu sudah sah-sah saja. Subhanallah. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Seorang sahabat datang mendekat kepada Nabi. Setelah sebelumnya dia sholat di sudut masjid. Nabi perhatikan dia sholat dalam kondisi yang terlalu cepat. Lalu kemudian dia datang mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, sholat ulang karena engkau belum sholat. Maka dia kembali, lalu dia sholat dengan sholat yang seperti pertama. Dia datang lagi kepada Nabi, ucapkan salam kepada Nabi. Nabi katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, sholat, kamu belum sholat. 3 kali berturut-turut, jemaah sekalian. Lalu yang keempat kalinya Nabi perintahkan untuk kembali sholat lagi. Dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma uhsinu illa hadza. Aku tidak bisa melakukan yang terbaik kecuali sudah seperti itu, wahai Rasulullah. Fa'allimni, kalau begitu ajarkan aku, wahai Rasulullah. Apa yang salah dengan sholatku tadi? Maka Nabi SAW mengatakan, idza qumta ila sholati fa'asbidil wudu. Kalau kamu ingin sholat, perbaharui dan sempurnakan wudumu. Ya, sempurnakan wudumu. Tsumastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsummarka',
kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau mendapatkan tuma'ninah, ketenangan dalam rukukmu. Nabi ajarkan demikian. Tsummarfa, kata Nabi, kemudian bangkitlah dari rukukmu hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau betul-betul lurus berdiri. Betul-betul lurus berdiri, sami'allahu liman hamidah, kembali ke posisi semula. Betul-betul lurus berdiri. Ada orang yang belum lurus, sami'allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira sholat yang seperti itu bisa menjadi orang yang terpilih dari jutaan manusia orang yang sholat. Kira-kira dia bisa terpilih menjadi hamba yang dibebaskan dari api neraka, sementara sholatnya tidak sempurna seperti itu? Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan juga bahwa suatu ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar sambil mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali Nabi SAW mengucapkan amin. Hadis yang sudah sering disampaikan oleh para penceramah di bulan suci Ramadan. Ketika Nabi turun dari mimbar, para sahabat bertanya. Mereka merasa aneh, ada apa dengan Nabi SAW mengucapkan amin, sementara tidak ada orang yang mendoakan, menyampaikan doa. Tiba-tiba Nabi mengucapkan amin. Malaka ya Rasulullah, ada apa denganmu wahai Rasulullah? Ada apa dengan aminmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mengatakan, aku mendengarkan malaikat Jibril alaihi salam berdoa, dan malaikat Jibril mengatakan kepadaku, qul amin, katakan amin wahai Rasulullah. Faqultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Doa malaikat Jibril alaihi salam, di antaranya kata Nabi, raghima anfum mri'in, dalam riwayat lain raghima anfu rajulin, sungguh celaka seseorang, adrakahu Ramadan, dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dalam riwayat lain, dakhala alaihi Ramadan, Ramadan masuk menemuinya. Subhanallah, nikmat Allah. Coba lihat kata Nabi SAW, bapak-bapak sekalian. Kita ini pendosa, saya dan kita semua pendosa. Sebenarnya kalau mau dibandingkan Ramadan, kemuliaan Ramadan dengan diri kita yang pendosa ini, tidak pantas kita ini menyambut Ramadan bulan yang suci, karena kita ini tidak suci. Bisa kita pahami bapak-bapak sekalian? Tidak pantas kita menyambut Ramadan bulan yang suci karena kita tidak suci. Tapi Nabi katakan, dakhala alaihi Ramadan, Ramadan yang datang menemuinya. Siapa kita? Ramadan yang datang menemui kita. Berarti kalau Ramadan datang menemui kita, Allah sayang kita. Berarti Allah sayang kita. Bapak-bapak sekalian, makanya Nabi katakan Ramadan yang datang menemuinya. Padahal kita ini tidak pantas untuk ditemui oleh Ramadan. Kita yang harus berusaha minta kepada Allah supaya bisa berjumpa dengan Ramadan. Tapi Allah yang datangkan Ramadan berjumpa dengan kita, menemui kita, kata Nabi SAW. Sungguh celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, Ramadan datang menjumpainya, masuk Ramadan menemuinya, thumman salakha, tiba-tiba Ramadan itu pergi meninggalkannya, falam yughfar lahu, tapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Allah sudah menyayangi kita dengan mendatangkan Ramadan berjumpa dengan kita, tapi Ramadan tiba-tiba pergi meninggalkan kita, dan kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka kita. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa celaka? Karena kita tidak tahu tahun depan masih bisa berjumpa Ramadan atau tidak. Kita tidak bisa jamin tahun depan kita masih bisa mendapatkan bulan pengampunan ini atau tidak. Sementara kita sangat butuh pengampunan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mewasiatkan diri saya dan kita semua, bukankah 10 hari sudah hampir selesai? Tidak terasa. Rasa-rasanya baru kemarin kita menunggu keputusan pemerintah, ya. Hari Jumat kemarin, rasa-rasanya, besok sudah besok atau tidak ya? Sudah hari Sabtu besok atau tidak ya? Tiba-tiba sekarang sudah 10 hari. Tamurrul ayyamu marras sahab. Hari-hari ini begitu cepat berlalu seperti awan. Baru kita lihat begini itu awan, tiba-tiba sudah di samping kanan lagi, cepat sekali. Bapak-bapak sekalian, tidak terasa 10 hari, tiba-tiba sudah 20 hari, tiba-tiba sudah 10 hari terakhir Ramadan, tiba-tiba sudah malam takbiran. La haula wala quwata illa billah.
Kalau Allah tidak bantu kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saya wasiatkan kepada kita semua, bapak-bapak sekalian, mari manfaatkan betul-betul Ramadan. Mari manfaatkan betul-betul Ramadan. Alhamdulillah kita tidak perlu jalan jauh untuk ke masjid. Tidak perlu jalan jauh. Cukup ambil air wudhu, langsung masuk ke masjid. Cuman beberapa langkah sudah masuk ke masjid. Kalau kita tidak punya kegiatan di siang hari misalnya, pagi hari tidak ada kegiatan, ambil Al-Quran, baca. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan yang diturunkan pertama kali Al-Quran di dalamnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim kita baca sudah 30 kebaikan kita dapat. Bagaimana kalau kita baca 1 juz? Bagaimana kalau kita baca 2 juz? Bagaimana kalau kita khatam Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Bapak-bapak sekalian, belum lagi sholat-sholat sunnah, zikir kita kepada Allah SWT. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala terima semuanya, itulah orang-orang yang menjadi finalis Ramadan. Dia berhasil keluar dari bulan suci Ramadan dengan membawa pengampunan Allah, dengan membawa gelar takwa, predikat takwa, la'allakum tattaqun. Dia yang berhak untuk mendapatkannya. Karena siang hari dia gunakan dengan ibadah, malam hari dia gunakan dengan ibadah, pagi hari dia beribadah. Bahkan tidurnya pun dia nilai sebagai ibadah, karena dia niatkan, saya tidur supaya nanti sholat tarawih saya kuat, tidak mengantuk sholat tarawih. Tidurnya pun dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan ini kesempatan, jangan disia-siakan. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan besok hari, tidak ada. Kita cuma bisa buat jadwal, kita cuma bisa buat agenda, tapi apakah kita bisa sampai besok? Allahu a'lam. Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu, kata Allah, di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dan di bumi mana dia dipanggil, tidak ada yang tahu. Ada orang yang puluhan tahun dia hidup di Gorontalo, tiba-tiba sudah umur 65 tahun dia pergi berhaji, ternyata meninggal di Mekah. Padahal sudah 65 tahun dia hidup di Gorontalo, tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Gorontalo. Nanti ketika dia di Mekah, ternyata dia meninggal di Mekah misalnya. Tidak ada yang tahu, bapak-bapak sekalian. Apalagi dengan Ramadan yang masih 1 tahun depan. Sekarang yang ada di hadapan kita harus kita gunakan dengan baik. Maka Ramadan bukan hanya bulan pengampunan, bukan hanya bulan pembebasan dari api neraka, bukan hanya bulan rahmat, ya, bukan hanya bulan keberkahan, tapi Ramadan juga adalah bulan perubahan. Jadikan Ramadan juga sebagai bulan perubahan. Ramadan ghayyarani. Ramadan berhasil merubah diriku. Karena Ramadan juga adalah madrasah, sekolah yang mendidik kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Saya yakin sekarang kita ini adalah orang-orang yang baik, insya Allah. Ramadan harus merubah kita menjadi lebih baik. Sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah terlatih 30 hari, 29 hari, kita dilatih sebenarnya oleh Ramadan. Untuk bagaimana keluar dari bulan suci Ramadan, kita tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, saya tutup ya kajian atau ceramah singkat saya ini dengan perkataan seorang imam besar, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Ya, mereka mengatakan untuk hari raya, mereka mengatakan laisal idu liman labisal jadidu,
wa innamal 'idu liman kanat ta'atuhu tazidu. Bukan dikatakan Id, hari raya, bagi siapa yang datang hanya dengan berpakaian, bermodalkan pakaian baru saja. Bukan. Hari raya itu bukan dilihat dari siapa yang berpakaian baru. Kata beliau, orang yang pantas berhari raya adalah orang yang keluar dari bulan suci Ramadan, ketaatannya semakin bertambah. Ketaatannya semakin bertambah. Jadi dia sholat bukan hanya di Ramadan, tapi di luar dari Ramadan dia tetap jaga itu sholat. Bahkan kalau mampu, dia berusaha untuk puasa-puasa sunnah. Al-Qur'annya bukan hanya di Ramadan dia baca. Setelah Ramadan kembali berdebu di atas lemari, tidak. Tapi setelah Ramadan dia berusaha juga tetap baca itu Al-Quran. Karena bapak-bapak sekalian, terakhir dari saya, Allah yang memberikan kita nikmat di dalam bulan Ramadan, Dia juga Allah yang di luar Ramadan harus kita ibadahi. Jangan cuma ingat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, tapi kemudian di luar Ramadan kembali kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan bulan suci Ramadan ini di sisa-sisa akhirnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal perbuatan kita, salat kita, puasa kita, sujud dan rukuk kita, bacaan Al-Qur'an kita, dan semua amal perbuatan kita. Dan yang terpenting, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, ingat kepada Allah sampai dengan kematian datang, dan tidak hanya menjadi hamba-hamba Ramadan yang hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan saja.